barang bukti ya, barang bukti yang telah kita amankan ya, ada sertifikat atau kopi di Berita Lampung terkini, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, penembakan kantor MUI telah dimakamkan di Pesawaran. Keluarga mengaku ikhlas dan minta dimaafkan. Isak tangis keluarga sambut kepulangan jenazah Mustofa, pelaku penembakan di kantor MUI saat tiba di rumah duka Pesawaran Lampung pada Rabu 10 Mei 2023 pukul 7 pagi. Sebelumnya, jenazah pelaku penembakan di kantor MUI Mustofa diberangkatkan dari Jakarta menuju Pesawaran Lampung pada Selasa 9 Mei 2023 pada pukul jam 9 pagi. Jenazah pelaku penembakan di kantor MUI Mustofa yang dimasukkan ke dalam peti dibawa menggunakan ambulans berwarna putih dengan plat nomor F1386GY menuju Pesawaran Lampung. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, pihak keluarga sudah menunggu kedatangan jenazah sejak subuh. Keluarga mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan, bahkan sebelum ambulans berhenti keluarga langsung menyambut dengan isak tangis. Tangisan keluarga juga diiringi dengan diturunkan peti jenazah Mustofa ke dalam kediaman. Menantu Mustofa, Iin Farizat, mengatakan dirinya bersyukur jenazah mertuanya sudah tiba di rumah duka. Ini mengaku jenazah Mustofa sudah diperlihatkan kepadanya dan ia melihat jenazah tidak terdapat hal-hal janggal. Ia mengatakan Mustofa meninggalkan 4 orang anak dan 4 orang cucu. Ia mengatakan jenazah Mustofa dimakamkan di pemakaman keluarga di Dusun Sukajaya 1, Desa Sukajaya, Kecamatan Wahilau, Pesawaran. Seusai pemakaman jenazah mertuanya tersebut, ini mengaku ikhlas dengan apa yang terjadi. Pasalnya, selain pulang dengan keadaan telah meninggal, Mustofa juga telah membuat geger publik dengan peristiwa penembakannya. Terkait penembakan yang telah dilakukan oleh Mustofa, dirinya serta pihak keluarga meminta untuk dimaafkan. Sementara itu, Murodi selaku saudara dari Mustofa mengatakan pihak keluarga meyakini almarhum tidak terlibat dengan jaringan teroris manapun. Terkait penembakan yang dilakukan oleh Mustofa, dirinya menjelaskan bahwa alasannya karena hanya ingin meminta pengakuan saja. Terlepas dari apapun itu, dirinya mengaku lega bahwa jenazah Mustofa telah dipulangkan. Berita selanjutnya, tebang pohon pisang di lahan orang, pria di Bandar Lampung ini ditangkap polisi. Seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi telah menebang pohon pisang di lahan milik orang lain. Jajaran Sabit 2 Harda Polda Lampung mengungkap kasus tindak pidana atau pengerusakan tanam tumbuh yang dilakukan oleh tersangka Heri CH Bumberli bersama dengan rekannya. Diketahui Heri Bumberli bersama dengan rekannya ini diduga melakukan pengerusakan dan menebang 65 batang pohon yang telah terdaftar SHM milik seorang pelapor ternama Muhammad Hairi. Adapun sejumlah pohon yang rusak dan ditebang tersebut ditanam di sebuah lahan di Jalan Endro Suratmin Korprijaya, Sukarami, Bandar Lampung. Kabid Penmas Polda Lampung AKBP Rahmat Hidayat mengatakan peristiwa pengerusakan terjadi pada tanggal 15 November 2022 lalu. Menurut Rahmat, dalam ekspos di Polda Lampung pada Rabu 10 Mei 2023, saat ini tersangka Heri CH Bumberli melakukan pengerusakan 63 batang pohon pisang, 1 batang pohon pepaya, dan 1 batang pohon akasia milik pelapor Muhammad Hairi. Yang menjelaskan pohon tersebut ditanam di atas objek tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik tertanggal 24 Maret 2003. Rahmat mengatakan tersangka Hairi diduga melakukan pengerusakan lantaran tanah yang dimaksud diklaim miliknya berdasarkan sporadik yang terdaftar pada bulan November tahun 2022. Setelah melakukan pengerusakan, Hairi kemudian membangun posko untuk LSM miliknya di lokasi tersebut. Perbuatan pelaku mengakibatkan Muhammad Hairi mengalami kerugian material kurang lebih senilai 5 juta rupiah. Atas peristiwa tersebut, Hairi kemudian melapor ke Polda Lampung pada tanggal 22 November. Setelah mendapatkan laporan
ini, Rahmat mengatakan jajaran Polda Lampung kemudian melakukan pemanggilan terhadap Heri. Namun Heri tak mengindahkan panggilan polisi sehingga dijemput paksa oleh polisi saat berada di Jakarta pada 9 Mei 2023. Saat ini Heri telah dilakukan penahanan di Mapolda Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu rekan Heri yang melakukan pengerusakan yakni berinisial AT saat ini masih dalam proses pengejaran petugas akibat itu perbuatannya. Pelaku terancam pidana pasal 170 KUHP dengan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Barang bukti yang telah kita amankan ya, ada sertifikat atau kopi di dalam ini ya, tadi ya. Terus ini kita tidak menghadirkan barang-barangnya, hanya foto ya. Ini foto ada batang pohon ya, pisang ya, akasia dan pepaya ya. Dan lokasi ya, ini lokasi penggerusakannya yang dilakukan ya. Kita kena ke pasal 170 ya, dan pasal 406 KUHP, di mana ya, kenapa terhadap tersangka HCB dan AT itu kita sudah melakukan panggilan. Yang pertama kita lakukan pemanggilan, yang bersangkutan tidak hadir ya, dengan alasan yang tidak diberitahukan kepada penyidik apa alasannya. Dan dilakukan pemanggilan kedua ya, terhadap HCB ya, dan AT tidak juga hadir ya, untuk memenuhi panggilan daripada penyidik, dan tidak ada alasan kenapa tidak hadir. Namun ya, penyidik menista kemana kejahatan yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan ada di Jakarta, saudara HCB, dan penyidik ya, melakukan penjemputan ya di Jakarta, dan kita bawa ya, kita amankan dan dilakukan pemeriksaan di Direktorat ya Umum khususnya Subdit 2 Harga, dan dilakukan BAP dan dikeluarkan ya surat perintah penangkapan ya, setelah dari hasil daripada pemeriksaan. Berita selanjutnya, Dinas PU membantah pasang bendera partai tetapi sedang mencopot, Bawaslu sedang mendalami. Dinas Pekerja Umum atau PU Kota Bandar Lampung membantah melakukan pemasangan bendera partai. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Dinas PU Kota Bandar Lampung Muhaimin dalam rapat dengan pendapat yang digelar DPRD Kota Bandar Lampung bersama dengan Bawaslu Bandar Lampung di ruang lobi DPRD Kota Bandar Lampung pada Rabu 10 Mei 2023. Dapat didengar pendapat sendiri dilakukan terkait viralnya video pemasangan bendera partai yang menggunakan mobil truk Stren milik Dinas PU di media sosial. Muhaimin dalam rapat itu menjelaskan bahwa pihaknya tak pernah merasa melakukan pemasangan bendera partai. Menurutnya mobil yang digunakan saat itu justru untuk melepas bendera partai tersebut. Hal itu juga dikemukakan karena bendera sudah rusak dan ada yang menempel di pohon sehingga mengganggu keindahan mata. Ia mengatakan mobil dinas tersebut dipinjam karena tak bisa dijangkau oleh petugas. Sementara itu anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Nasdem Subdipio mengatakan jika partainya telah memasang bendera itu jauh dari sebelumnya. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung ini juga sudah menegaskan Partai Nasdem tidak pernah melibatkan dinas untuk memasang atribut partai. Bahkan Subdipio juga merupakan Ketua Bapilu Partai Nasdem Kota Bandar Lampung mengatakan pemasangan bendera tersebut dilakukan saat ingin menyambut kedatangan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Chandra Wansyah mengatakan pihaknya telah melakukan rapat pleno mengenai hal tersebut. Ia mengatakan pihaknya sudah rapat dan mengkaji persoalan ini melalui bukti yang dikumpulkan terdapat indikasi pemasangan bendera oleh Dinas PU. Namun Chandra Wansyah dan pihaknya sedang mendalami mengenai persoalan ini dan ia
Dan bila terbukti, Bawaslu akan mensurat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, sehingga kedepannya ASN bisa lebih netral dan tak terlibat dalam politik. Diberitakan sebelumnya, dua pria mengendarai sepeda motor matic viral di media sosial saat memergoki dua orang pengendara sepeda motor dengan kendaraan dinas truk Serin juga memasang bendera partai. Pemasangan bendera partai terjadi di Jalan ZA Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung, atau tepatnya di depan restoran Siap Saji pada Senin 8 Mei 2023 malam atau Selasa 9 Mei 2023 dini hari. Dua pria itu memasang bendera tersebut terekam dalam video menggunakan mobil truk Train Operation dari Dinas PU Kota Bandar Lampung. Dengan menanggapi hal itu, lintas Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Dinas PU Kota Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Kejari lakukan pelimpahan tahap 2 terhadap 3 tersangka dugaan korupsi Tukin. Kejari Bandar Lampung merampungkan berkas perkara tahap 2 dugaan korupsi tunjangan kinerja atau Tukin Kejari Bandar Lampung pada 10 Mei 2023. Diketahui kasus tersebut menjerat 3 ASN di Kejari Bandar Lampung. Ketiga ASN ini adalah Beri Yudianto, Kaur Keuangan dan Kepegawaian, Len Aini, Bendahara Pengeluaran, dan Sari Hastiati, Operator. Kepala Kejari Bandar Lampung Helmi mengatakan selanjutnya berkas ketiga tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk segera disidangkan. Menurut Helmi, di kantor Kejari Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti terhadap kasus dugaan penyelewengan Tukin tersebut. Ia menjelaskan setelah proses terima tahap 2, selanjutnya akan dibawa ke persidangan yang nanti bisa diikuti bersama-sama dengan apa yang disangkakan kepada para tersangka. Sementara Aspidus Kejati Lampung Hutamrin mengatakan pelimpahan berkas tersebut dilakukan setelah tim jaksa penuntut umum telah menyatakan berkas ketiga tersangka P21 atau lengkap. Selanjutnya tim jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan terhadap ketiga tersangka. Hutamrin melanjutkan ketiga berkas tersangka diperkirakan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang pekan depan. Hutamrin menjelaskan perbuatan ketiga tersangka telah membuat negara mengalami kerugian. Dari hasil penyidikan kasus tersebut setelah itu dibuktikan dan dilakukan pengelembungan atau markup pada besaran Tukin seberapa pegawai di Kejari Bandar Lampung. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke rekening pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya uang dilakukan penarikan secara otomatis berdasarkan surat penarikan dari oknum di Kejari Bandar Lampung. Selain itu, tersangka juga mengajukan tunjangan kinerja ke rekening bank yang sudah tak digunakan lagi agar bisa double claim. Dari jumlah kerugian negara 4,1 miliar tersebut, ketiga tersangka telah mengembalikan kerugian negara sekitar 964 juta, sehingga total kerugian negara yang belum terbayarkan berjumlah 3,1 miliar. Terkait pengembalian kerugian negara, Hutamrin mengatakan pihaknya masih memberikan waktu kepada 3 tersangka. Lebih lanjut, Hutamrin mengatakan motif ketiganya adalah karena hilaf. Kronologis ataupun modus operandi yang dilakukan. Demikian sementara untuk dari kami. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekarang? Bang, nanti jaksa ini berarti ada dari Kejari yang menyidangkan atau tetap Kejati, Bang? Nanti kewenangan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menerbitkan P16A, jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara ini, dapat ditunjuk dari jaksa dari Kejaksaan Tinggi dan Bandar Lampung, saling berkolaborasi supaya perkara ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Demikian, ada pertanyaan lagi? Pak, apa ada niat baik untuk mengembalikan semua sebuah kerugian? Kami upayakan, kami memberikan waktu kepada tersangka semuanya, ya, untuk segera juga mengembalikan kerugian negara. Berita selanjutnya, temukan 16 kasus LSD pada sapi di Snabukna Klambar segera lakukan vaksinasi.
Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Pemkab Lampung Barat menyebutkan pihaknya telah menemukan 16 kasus penyakit lumpy skin disease atau LSD pada hewan ternak sapi di Lampung Barat. Penemuan kasus LSD pada hewan ternak sapi di Lampung Barat itu disampaikan langsung oleh Kapda Dispundak Pemkab Lampung Barat, Yuda Setiawan. Menurutnya, Yuda saat ini ditemui di kantornya pada Rabu 10 Mei 2023. Penemuan itu terjadi di 2 kecamatan, yakni di 12 kasus ditemukan di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, dan 4 kasus di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam. Yuda menjelaskan beberapa sapi tersebut mulai terindikasi karena penyakit LSD pada pertengahan bulan April lalu. Saat itu berdasarkan laporan awalnya ada 9 sapi di Pekon Pagar Dewa yang terkena gejala LSD yang merupakan penyakit menular ini. Mendapati laporan, pihaknya langsung ke lokasi untuk mengambil sampel guna dilakukan uji lab di Balai Veteriner. Saat dilakukan pengambilan sampel pada 2 sapi dan hasilnya sapi-sapi tersebut positif terpapar LSD. Kemudian tak berselang lama bertambah menjadi 3 di Pekon tersebut sehingga bertambah dengan 4 kasus lagi dari Kecamatan Air Hitam. Setelah mendapati beberapa kasus tersebut, pihaknya langsung melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pengobatan pada sapi yang terinfeksi. Pihaknya juga telah melakukan penyemprotan disinfektan ke kandang sapi yang terpapar virus LSD tersebut. Kemudian ungkap Yuda, agar tak menyebar luas, pihaknya pun segera melakukan vaksinasi ke sapi-sapi ke Lampung Barat. Pihaknya juga telah mendistribusikan vaksin LSD dari Pemprov Lampung pada tanggal 20 Mei 2023. Lebih lanjut, Yuda mengatakan penyakit LSD pada sapi merupakan penyakit yang bisa menular dengan cepat pada sapi lain. Maka dari itu pihaknya berupaya sesegera mungkin melakukan pencegahan dan juga vaksinasi. Selain itu, meski sudah pernah terpapar LSD, Yuda mengatakan daging hewan ternak masih aman untuk dikonsumsi dengan olahan yang benar. Namun wabah ini adalah wabah yang tentunya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, khususnya peternak di Lampung Barat. Berita selanjutnya, ada Dunkin Donuts Lampung yang memberikan promo menarik untuk pembelian donat dan juga minuman. Dunkin Donuts Lampung memberikan banyak promo menarik yang sayang jika dilewatkan. Staf admin Dunkin Donuts Lampung Nadila Despiana mengatakan ada promo yang berlaku dari umum, yakni 6 gratis 6 donat klasik pada tanggal 10, 11, dan 12 Mei. Selanjutnya ada promo yang berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei, yakni 2 minuman orange juice, lemon tea, hot coffee, dan hot tea medium, serta 3 duvel harga spesial Rp59.000, belum termasuk pajak. Setiap pembelian 12 donat dan juga 2 minuman ice tamarind, orange juice atau lemon tea ukuran medium dengan harga spesial Rp110.000. Berikutnya ada promo yang berlaku untuk pemilik DDC Card yang berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2023. Adapun promonya yakni beli 9 donat gratis 3 donat, dan jika tambahan Rp15.000 dapatkan DD Card sehingga totalnya menjadi Rp135.300 sudah termasuk pajak. Menurut Dila, harga ini pada Rabu 10 Mei 2023, pembelian 18 donat bisa dapat gratis 6 donat dan juga gratis DD Card. Jika melakukan pembelian minuman hot ice atau frozen, ini penambahan Rp20.000 bisa mendapatkan DD Card. Pembelian minuman apa saja menambah Rp20.000 dapatkan DD Card. Jika sudah punya DD Card dan promo khusus untuk pemilik DD Card, yakni promo Happy Monday setiap Senin. Di promo Happy Monday, beli 6 donat dan 2 minuman dingin ukuran medium dengan harga Rp80.000. Ada Lucky Tuesday. Setiap hari Selasa beli 1 gratis 1 semua minuman hot ice frozen, semua ukuran, berlaku kelipatan maksimal 4 kali transaksi. Ada juga DD Card Payday, yakni beli 6 gratis 6 donat klasik pada tanggal 29, 30, dan 31 Mei 2023. Promo di GrabFood dan GoFood yakni beli 12 donat klasik dan DD Card hanya Rp120.000. pada tanggal 8 sampai dengan 14 Mei 2023. Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo Dunkin Donuts ini bisa beli dan lihat di Instagram @dunkinlampung. Mulai hari ini dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 ada promo beli 6 gratis 6. Dan di akhir bulan dari tanggal 29, 30, 31 itu ada 6 gratis 6 juga, tapi dia pengguna DD Card. Nah, cara dapetin DD Card-nya bisa beli 9 gratis 3 donat
dia nambah 15.000, harganya 135.300. Setiap pembelian 18 donat gratis 6, dia harganya 237.000, dia ada membernya free. Iya. Setiap pembelian 1 minuman nambah 20.000, dia dapat member card. Oh, dapat DD card ya maksudnya. Nah, Mbak, ini tadi itu kan Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.